Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya. Cuacanya adem-adem ya. Oke, udah clear belum ininya materi yang saya bagikan? Udah clear screen-nya? Ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan tentang program kita yang selalu saja tertunda dan tertunda. Sekarang ini belum terlaksana. Untuk dana itu masih ada di saya ya, 10.635.000. Karena udah mau menjelang Ramadan, jadi saya akhirnya akan membuat program itu di bulan Ramadan ya nak ya. Jadi akan tetap kita laksanakan, tapi saya tunda sampai nanti di bulan Ramadan. Jadi kegiatannya tetap kita isi, namun saya jadwalkan nanti di bulan Ramadan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sedikit menyampaikan. Nah, kemarin kita ada sharing sama wali kelas masing-masing, wali kelas A sampai dengan wali kelas B. Itu ada beberapa catatan tentang nilai-nilai yang belum tuntas. Jadi mohon segera diselesaikan nilai-nilai yang belum tuntas supaya nanti tidak tertumpuk pada nilai-nilai selanjutnya. Jadi kemarin itu untuk progresnya rencananya setelah pembagian rapot ujian blok diharapkan itu sudah mulai diselesaikan, dan sampai dengan hari ini saya mendapat laporan ada beberapa anak yang masih belum menyelesaikan atau menuntaskan nilai-nilai yang masih di bawah KKM. Jadi mohon segera diperbaiki secepat mungkin supaya nanti tidak tertumpuk pada nilai-nilai yang selanjutnya. Kalau sudah tertumpuk nanti kalian bingung yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi nanti hari Senin pun kita udah mulai ujian kembali ya. Jadi mohon kesadaran untuk kalian masing-masing gitu ya, karena wali kelas sudah berkali-kali mengingatkan dan sejauh mana upaya kalian untuk mengejar ketinggalan yang belum diselesaikan. Jadi di antara beberapa kelas itu hanya ada satu nilainya yang sudah tuntas semua, dalam artian tidak ada bermasalah. Sementara kelas-kelas lain masih ada beberapa anak yang tidak menyelesaikan nilai KKM-nya, jadi tidak mengerjakan tugas, kemudian tidak mengkonfirmasi ke guru mapelnya. Maka dengan sampai hari ini saya masih ada rekodnya. Jadi saya himbau, saya harapkan sekali lagi untuk kesadaran kalian masing-masing untuk segera menyelesaikan nilai-nilai yang masih di bawah, supaya nanti ketika kenaikan kelas tidak ada hambatan, tidak ada nilai yang masih di bawah. Nah, ini murni untuk kalian semua. Jadi tugas kami sebagai guru itu memberikan yang terbaik, kemudian tugas kalian sebagai siswa adalah menyelesaikan semua tugas-tugas dan pembelajaran yang telah kalian lakukan.
Oke, saya rasa imbauannya itu aja ya. Mohon kesadaran dari masing-masing anak-anak ibu sekalian untuk yang nilainya masih di bawah KKM, mohon segera diselesaikan secepat mungkin. Hari ini masuk kepada materi tentang psikologi remaja. Jadi mungkin ini ada beberapa kali saya menyampaikan tentang psikologi remaja ya. Namun karena psikologi remaja itu luas, psikologi remaja itu cakupannya banyak. Nah, hari ini saya masuk ke sini, memahami diri sendiri. Kadang itu tadi yang saya bilang, mengapa sampai dengan sekarang ini masih ada nilai-nilai kalian yang di bawah KKM, ada yang belum tuntas dalam mengerjakan tugas-tugas. Itu tadi, ini nanti akan ada kaitannya pada pembelajaran kita di materi psikologi remaja ya. Yang pertama itu adalah memahami diri sendiri dulu. Jadi mungkin tidak semua dari kita itu mampu memahami diri kita atau menyadari dan memahami siapa diri kita sebenarnya. Kadang-kadang kita bisa menilai orang lain, tapi kita sendiri tidak mampu menilai diri kita sendiri. Kalau menilai orang lain aja, oh luar biasa pintarnya ya. Tapi dalam menilai diri sendiri kadang kita tidak mampu. Oke, mengapa memahami diri sendiri itu penting? Nah, pertanyaannya, mengapa memahami diri sendiri itu penting? Memahami diri sangatlah penting agar dapat menikmati hidup yang bahagia. Menurut John Robert Fowler, di tahun 1977, konsep diri atau pemahaman diri merupakan kesadaran dan pemahaman terhadap dirinya sendiri yang meliputi siapa aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perananku, dan apa keinginanku. Ya. Jadi itu tadi ya. Menurut John Robert Fowler pada tahun 1977, konsep diri atau pemahaman diri itu merupakan kesadaran dan pemahaman terhadap dirinya sendiri, pemahaman terhadap dirinya sendiri yang meliputi siapa aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perananku, dan apa keinginanku. Pemahaman diri menjadi dasar perilaku hidup sehari-hari yang disadari. Kesadaran dan pemahaman akan dirinya semakin mencerminkan prinsip hidup dan kehidupannya. Mengerti ya? Jadi pemahaman diri menjadi dasar perilaku. Pemahaman diri yang siapa aku tadi, apa kemampuanku tadi, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perananku, dan apa keinginanku, itu akan menjadi perilaku hidup sehari-hari. Kemudian yang pertama, mengenal diri sebagai pribadi dalam masa remaja. Ini siapa aku tadi ya, mengenal diri sebagai pribadi dalam masa remaja sangatlah penting untuk menyadari apa saja yang kita inginkan dan apa saja yang akan membuat kita bahagia, sebab hal ini akan sangat mempengaruhi pencapaian hidup ke depannya. Pertanyaannya, siapa aku? Aku adalah yang mampu menanamkan kebaikan dan bermakna bagi kehidupan orang lain dan kehidupan sendiri. Jadi ini ketika ada pertanyaan siapakah aku,
Ada yang mampu menjawab? Siapa aku? Aku adalah yang mampu menanamkan kebaikan dan bermakna bagi kehidupan orang lain dan kehidupan sendiri. Nah, ini konsepnya ya. Jadi dibentuk dulu, dari siapa aku itu tadi. Siapa aku? Ya aku adalah orang yang mampu menanamkan kebaikan. Aku harus mampu menanamkan kebaikan dan bermakna bagi kehidupan orang lain dan kehidupan diriku sendiri. Ketika aku mampu menanamkan kebaikan dan aku mampu bermakna bagi kehidupan orang lain dan kehidupan diri sendiri, maka aku adalah orang yang berguna. Oke, udah paham ya konsepnya siapa aku? Kemudian, apa kemampuanku? Yang pertama, cari tahu apa kemampuan kita, apa yang jadi impian kita. Di dalam kehidupan itu kan kita tentunya punya impian. Oh, nanti aku kalau sudah lulus SMK pengennya kuliah di sini, nanti kemudian aku bekerjanya di sini. Ketika aku sukses nanti, aku mau punya impian membangun rumah yang mewah untuk ibuku. Jadi itu adalah sebuah impian. Atau nanti aku kalau sudah sukses, aku akan membuatkan sebuah tabungan akhiratku, yaitu aku nanti akan membangun sebuah masjid atau mungkin membangun sebuah gereja atau tempat ibadah lainnya. Jadi yang pertama itu cari dulu kemampuan kita. Apa kemampuanku? Kemudian apa yang akan jadi impianku nanti? Yang kedua, ketahui apa yang kita suka. Aku sukanya apa nih? Nanti baru dihubungkan sama kemampuan. Yang ini yang poin nomor 1 sama yang nomor 2, apakah seirama? Ya, jadi aku sukanya apa, kemampuanku apa. Kemudian yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan diri. Ketika kamu memimpikan sesuatu, ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus mengenali dulu kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian yang keempat, berani menghadapi kegagalan. Jadi kalau seseorang yang ingin melakukan sesuatu, itu tentunya dia dengan dua konsep, ya, bisa jadi dia berhasil, bisa jadi dia akan mengalami kegagalan. Tapi kalau tidak berani mencoba, maka kita tidak tahu kita mampu atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, itu mencoba hal baru. Jadi berinovasi, menciptakan hal-hal baru, bereksperimen gitu, yang mungkin nanti bisa jadi akan diterima oleh orang banyak, bisa jadi akan dinikmati oleh orang. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan takut berbeda. Ketika kita memilih warna merah, sementara orang lain tidak menyukai warna merah, kita jangan takut berbeda. Atau misalkan ketika kita memilih warna merah, kemudian orang lain memilih warna biru, kita jangan takut berbeda. Ini adalah pilihan. Aku memang berbeda sama kamu. Aku tidak sama dengan kamu. Kita berbeda. Ini adalah pilihan. Kemudian yang ketujuh,
adalah motivasi yang kuat. Tentunya dari seluruh poin yang ada di atas itu didasari dengan motivasi itu. Motivasi terus diri kita, saya mampu, saya bisa, saya tidak takut, saya hebat, saya berbeda. Terus dimotivasi sampai kalian menentukan tujuan. Dari sini sudah mulai bisa kita rancang ya, dari poin 1, poin 2, 3. Jadi bagaimana cara kita tahu kemampuan kita, kemudian apa impian kita, kemudian mengetahui apa yang kita suka, kemudian mengetahui apa kekurangan diri kita, kemudian kita berani menghadapi kegagalan sampai mencoba baru, yang kita orang yang tidak takut berbeda, kita kuat dan kita. Oke. Yang selanjutnya mengenal diri sebagai pribadi dalam masalah masa. Penting untuk menyadari. Kemudian yang selanjutnya, apa kekuranganku? Introspeksi diri adalah cara yang paling aman, karena dengan introspeksi diri seseorang dapat mengenali kekurangan dan kelebihan. Percaya diri itu penting, tapi kalau over percaya diri juga salah ya. Jadi kadang-kadang kita harus introspeksi diri supaya kita mampu mengimbangi kelebihan yang kita miliki dan kekurangan yang kita miliki. Jadi rasa percaya diri itu penting sekali kita miliki. Namun kita jangan sampai terlena, akhirnya kita jadi over percaya diri. Kalau sudah over percaya diri, nanti kita akan jadi bahan tertawaan orang lain. Bagaimana cara mengimbanginya? Cara mengimbanginya yaitu dengan introspeksi diri, supaya kita mampu mengimbangi kelebihan yang kita miliki dan kekurangan yang dimiliki. Karena walau bagaimanapun kita bukan makhluk yang sempurna, kita pasti punya kelebihan kita sendiri-sendiri dan kita pasti punya kekurangan sendiri juga. Makanya kenapa tidak setuju kalau ada pernyataan anak bodoh, anak nggak pintar. Tidak, semua itu nggak pintar. Ya, kita semua pintar, semua hebat gitu. Kita punya kelebihan kita sendiri dan kita punya kekurangan. Kemudian apa perananku? Yang pertama, menguatkan etika dalam diri. Jadi ketika kita ingin tahu apa kekurangan kita, kemudian kita harus introspeksi. Kemudian ketika kita ingin tahu apa peranan kita, yang pertama adalah menguatkan etika dalam diri. Kepedulian remaja memang masih rendah. Contohnya peduli dari hal kecil, mulai dari yang inti dulu ya, yang saya contohkan yang dalam ruang lingkup inti di dalam keluarga. Itu kepedulian remaja memang masih rendah. Contohnya peduli dari hal kecil, mulai dari masalah keluarganya, seperti memahami kemampuan orang tua serta tidak menuntut orang tua. Hal ini menjadi peran remaja untuk menentukan jati diri menjadi orang sederhana,
atau sebaliknya. Nah, ini adalah pembawaannya. Jadi dari contoh yang kecil yang saya tampilkan di sini itu ketika anak menuntut sesuatu tanpa melihat seberapa besar kemampuan orang tua, maka ini akan menentukan jati dirinya, apakah dia akan menjadi pribadi yang sederhana atau sebaliknya dia akan menjadi pribadi yang mohon maaf dalam artian bergaya hidup mewah namun tidak menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya apa? Ini kan udah eranya zaman yang luar biasa canggih, serba Android gitu. Kemudian dari Android itu diciptakan lagi yang lebih canggih, sampai dengan hal-hal kecil pun bisa kita klik di Android itu. Ya. Dari berkembangnya handphone yang canggih dan semakin canggih. Ini salah satu contoh sehingga kadang-kadang anak lebih menuntut kepada orang tua untuk membeli atau memiliki alat komunikasi yang lebih bagus lagi. Semakin canggih maka semakin mahal pula nilai jualnya. Nggak mau kalah nih sama temennya, karena di handphone temennya itu bisa bisa mempunyai aplikasi yang lebih bagus. Akhirnya karena kepedulian kita kurang, kita menuntut terhadap orang tua tanpa mengimbangi kemampuan orang. Nah, ini akan menjadi pribadi seperti apa kita nanti. Apakah kita akan menjadi pribadi yang sederhana atau sebaliknya? Karena udah terbiasa bergaya hidup mewah, sehingga nanti dan selanjutnya kita semakin menuntut terhadap diri kita. Oke, tidak masalah kalau memang mampu. Yang bermasalah adalah kita tidak mampu. Ya. Kemudian yang kedua adalah pandangan remaja dalam keberadaan etika wajib dikuatkan. Contohnya, ketika menghadapi ulangan, apakah siswa belajar hanya ketika akan ada ulangan saja? Atau belajar merupakan kewajiban dan terjadwal dengan baik? Ini merupakan sebuah pandangan. Ya. Jadi ketika kita ingin tahu apa sih perananku, yang pertama adalah aku harus menguatkan etika dalam hidupku. Yang kedua, aku harus mengolah pandangan hidupku. Kebanyakan ketika akan ada ulangan baru mati-matian belajar. Apakah pandangan seperti ini positif? Apakah pandangan seperti ini benar? Atau pandangan yang sudah benar, yang sudah kita terapkan, kita menyadari bahwa kita adalah seorang pelajar, kewajiban kita adalah belajar, dan belajar itu tidak hanya pada saat ulangan saja, namun itu adalah kegiatan rutin dan kewajiban sehingga harus terjadwal dengan baik. Dan nanti ketika akan menghadapi ulangan, tidak ada yang tergesa, tidak ada yang terburu-buru,
tidak ada yang sakit, tidak ada yang stres, tidak ada yang pusing, dan yang lain ya. Nah, andaikan pandangan ini kita miliki pada semua anak, bahwa belajar merupakan sebuah kewajiban, dan belajar itu merupakan kegiatan rutin serta terjadwal dengan baik, maka saya yakin tidak ada anak yang tinggal. Namun pandangan ini bisa kita rubah. Jadi kalau misalkan kemarin pokoknya kalian seperti itu, ketika akan ada ulangan baru belajar, maka mulai sekarang kita rubah cara pandang. Mulai dengan kita sadari dulu bahwa saya adalah pelajar, saya adalah seorang siswa, kewajiban saya belajar, harus melakukan kegiatan secara rutin dan terjadwal. Nah, hal ini bisa kalian rubah pandangannya. Yakin pelan-pelan kalian akan bisa. Oke, saya set sampai jam berapa ya? Mohon maaf. Jadwalnya saya sampai jam berapa? Udah habis? Oh, sudah habis. Oke. Terima kasih banyak atas pertemuannya hari ini. Sekilas materi yang saya berikan semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung pada minggu depan di materi yang sama ya. Dan mohon saya himbau sekali lagi untuk nilai-nilai yang masih di bawah KKM, nilai-nilai yang belum disempurnakan, mohon kesadaran kalian untuk segera menyempurnakan nilai-nilainya, sehingga nanti ketika rapor kenaikan kelas semua tidak. Itu harapan saya ya. Tentunya juga akan menjadi harapan kalian dan orang tua kalian semua. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan baik-baik, selalu berdoa semoga secepatnya kita bisa bertatap muka. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.